Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Christian Rahmatsyah. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-13 ya tentang algoritma penjadwalan CPU di mata kuliah arsitektur di mata kuliah sistem operasi. Oke, untuk pertemuan ke-13 ini ya, jadi yang akan kita bahas tentang algoritma penjadwalan CPU ini sebenarnya pada pertemuan sebelumnya sudah pernah saya bahas juga ya. Tapi untuk pertemuan ke-13 ini kita bahas lagi untuk poin-poin yang belum belum kita bahas di pertemuan sebelumnya. Baik, di mana di sini algoritma penjaluran CPU ini ada beberapa poin ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah first come, kemudian short job first, priority, Gordon, round robin, ya. Kemudian untuk hari ini kita akan membahas tentang masalah multi-level queue, multi-level feedback, dan two-level scheduling, policy versus mechanics ya. Oke, multi-level queue ini adalah, yang pertama adalah konsep dasar daripada algoritma ini adalah membagi beberapa proses dalam grup-grup ya, di mana tiap-tiap grup ini dikerjakan dengan algoritma penjadwalan berbeda-beda. Proses-proses tersebut selalu menetapkan pada satu queue. Ya, metode yang digunakan adalah preemptif dengan prioritas tertentu, kemudian, misalkan ready queue terbagi atas foregroup proses dan backgroup proses. Foregroup proses memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan background proses, kemudian demikian juga waktu proses yang diberikan juga sangat berbeda-beda. Misalnya foreground proses menerima 80% CPU dan background proses menerima 20% daripada CPU. Jadi persentasenya berbeda-beda ya. Ide dasar daripada algoritma ini berdasarkan pada sistem prioritas proses. Prinsipnya jika setiap proses dapat dikelompokkan berdasarkan prioritasnya. Kemudian yang ke-10 adalah kategori proses sesuai dengan sifat prosesnya, interaktif dan batch dan lain-lain dalam beberapa proses ya. Partisi, ready, kemudian setiap queue menggunakan algoritma schedule sendiri, foreground prosesnya interaktif, high priority atau RR ya, background-nya proses ya. Di mana di situ ada batch sama low priority atau bisa digunakan di FCFS ya. Setiap queue mempunyai prioritas yang fix ya. Nah, di sini kalau kita lihat ini adalah gambaran daripada multi level queue-nya. Ada sistem ini adalah sistem di prosesnya, interaktif prosesnya, kemudian interaktif editing prosesnya, batch prosesnya sama student prosesnya. Dari gambar tersebut terlihat bahwa akan terjadi pengelompokan proses-proses berdasarkan prioritasnya. Kemudian muncul ide untuk menganggap kelompok-kelompok tersebut sebagai sebuah antrian kecil yang merupakan bagian daripada antrian keseluruhan proses. Jadi kesatuan daripada antrian proses ya. Yang sering disebut dengan algoritma multi-level queuing. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa seolah-olah algoritma dengan prioritas yang dasar adalah algoritma multi-level queuing, di mana setiap queue akan berjalan dengan algoritma FCFS yang memiliki banyak kelemahan. Dan oleh karena itu, dalam prakteknya, algoritma ini memungkinkan adanya penerapan algoritma internal dalam masing-masing sub antriannya, yang bisa memiliki algoritma internal yang berbeda untuk meningkatkan suatu kinerjanya. Algoritma ini pun memiliki kelemahan yang sama dengan priority scheduling. Ya. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu caranya adalah dengan memodifikasi algoritma ini dengan adanya jatah waktu maksimal untuk tiap antrian. Jadi, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka harus diberikan pembatasan waktu proses ya tiap antriannya. Jadi misalnya si A harus 5 menit, si B harus 5 menit lagi, dan seterusnya, si C 5 menit dan seterusnya. Jadi dibatasi dengan dalam dalam proses waktu yang dibeda-bedakan ya. Kemudian multi-level feedback queue scheduling ya, di mana di sini adalah algoritma penjadwalan multi-level feedback queue scheduling ini hampir sama dengan algoritma penjadwalan multi-level queue yang sebelumnya ya. Hanya saja suatu proses yang berada pada suatu queue dapat berpindah ke queue yang lainnya. Jadi dia bisa berpindah ya.
Jika suatu proses akan menggunakan CPU dalam waktu yang cukup lama, maka proses tersebut dapat berpisah ke queue dengan prioritas yang lebih rendah. Dan sebaliknya, jika suatu proses terlalu lama menunggu pada prioritas yang rendah, maka proses tersebut dapat pindah ke queue dengan prioritas yang lebih tinggi. Jadi dia bisa berpindah secara otomatis. Contoh, jika ada 3 queue 0, 1, dan 2, seperti pada gambar, schedule pertama kali akan mengeksekusi semua proses pada queue yang 0, yang pertama ya. Eksekusi akan pindah ke queue yang pertama hanya jika queue 0 dalam keadaan kosong. Jadi kalau satu saya nolnya kosong, maka dia tidak terdeteksi, maka dia langsung pindah ke satu gitu loh. Demikian juga eksekusi akan pindah ke kedua hanya jika queue 0 dan queue 1 dalam keadaan kosong juga. Jadi 0 dan 1 kosong, maka dia langsung ke deteksi ke nomor 2 gitu ya. Jika suatu proses ada di queue 0 dengan quantum time-nya 8 ms, proses tersebut belum terselesaikan selama quantum time tersebut. Maka proses akan berpindah ke ekor dari queue yang pertama. Jadi harus dihabisin dulu 8 ms tersebut baru dia bisa berpindah ya. Pada saat queue 0 kosong, maka eksekusi akan berpindah ke queue 1 dengan quantum time-nya 16 ms. Durasi waktunya sekitar 16 ms ya. Demikian seterusnya. 1 ke 2, 2 ke 3, dan seterusnya ya. Parameter yang dibutuhkan oleh algoritma ini adalah sebagai berikut. Jumlah queue, algoritma penjaluran untuk tiap-tiap queue-nya, metode yang diperlukan untuk menentukan kapan suatu proses akan di-upgrade ke queue dengan prioritas lebih tinggi, metode yang diperlukan untuk menentukan kapan suatu proses akan diturunkan ke queue dengan prioritas yang lebih rendah. Metode yang diperlukan untuk menentukan letak queue ini jika ada suatu proses yang akan dilayani. Nah, yang ke-9 adalah algoritma ini merupakan penjadwalan berprioritas dinamis. Penjadwalan ini bertujuan untuk mencegah swapping dengan mengurangi banyaknya sangat banyak proses-proses yang memproses karena menggunakan tugasnya memakan waktu penyelesaian yang lama. Jadi harus ada jatah waktunya sehingga tidak terlalu lama dalam melakukan suatu proses tersebut. Selanjutnya, penjadwalan ini juga menghendaki kelas-kelas prioritas bagi proses yang ada. Kemudian kelas tertinggi berjalan selama 1 kuartal, kelas berikutnya berjalan selama 2 kuartal, kelas berikutnya berjalan 4 kuartal, dan seterusnya sampai seterusnya. 5 kuartal, 6 kuartal, dan seterusnya ya. Proses yang masuk untuk pertama kali ke sistem langsung diberikan kelas yang tertinggi. Jadi proses yang masuk pertama itu langsung ke grade yang lebih tinggi ya. Mekanisme ini mencegah proses yang perlu berjalan lama, swapping berkali-kali, dan interaktif yang mencegah proses-proses singkat harus menunggu yang lebih lama lagi. Nah, di sini adalah proses multi-level feedback queue scheduling ya. Ada quantum 8, quantum 16, ada FCSS. Jadi ini saling berurutan, saling mengikuti jalur ini prosesnya ya. Nah, di sini ada contoh multi-level feedback queue scheduling ya. Ada P1 sampai dengan P8, terus time-nya 5, seterusnya ya. 5, 5, 10, 15, 5, 10, 55 ya. Queue-nya ini ada queue 1, queue 2, queue 3 ya. Kemudian ini waktu quantum-nya ada 10, 40, sama 10. Scheduling-nya menggunakan apa? Ada FCFS, 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 dan seterusnya. Ya. Ini gambarnya. Kemudian ini ada contoh multi-level feedback scheduling juga masih ya. Ini waktu kuantumnya nih, P1, P2 ada 10 ms ya. Kemudian untuk waktu kuantum ini ada 40 ms. Oh, di sini ya 40. Dari P3, P4, P5, P6, dan seterusnya yang tadi saya bilang ya. Kemudian ini waktu kuantumnya sampai 10 ms ya, P7 dan dari P7 sampai P8. Jadi keterusan dari ini ya, P7 dan P8. Ini adalah contohnya ya. Kemudian selanjutnya two level scheduling ya. Sebelumnya telah diasumsikan bahwa semua proses yang siap dieksekusi diletakkan pada memori utama. Jika memori utamanya tidak cukup, maka ada beberapa proses yang harus ditempatkan di disk. Ya. Hal ini akan menyebabkan banyak waktu terbuang. Ya. Hanya untuk switching tadi. Ya. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan
menggunakan two-level scheduling. Himpunan bagian dari proses-proses yang telah siap dieksekusi di-load ke memori utama ya. Scheduling hanya memiliki proses pada himpunan bagian ini untuk dieksekusi secara prioritis. Hacker level scheduling menggantikan proses yang telah lama tinggal di memori utama dengan proses-proses yang telah cukup lama menunggu di disk tadi. Jika terdapat 8 proses yang siap dieksekusi, di-load ke memori utama, kemudian proses-proses tersebut adalah A, B, C, D, E, F, G, H ya. Maka buatlah teknik pengambilan himpunan bagian dari proses-proses tersebut dengan algoritma penjaluan two-level scheduling. Nah, di sini kalau kita buat ini ada contohnya A, B, C, D, E, F, G, H. Di sini ada posisi RAM-nya ya, di mana dibagi dua ya. RAM-nya A, B, C, D, RAM. Kemudian untuk posisi disknya di E, F, G, H ya, jadi 44 ya. Total 8. Nah, kemudian diproses A, B, C, D, proses-proses yang memori utama, kemudian E, F, G, H, ya. Sehingga himpunan proses eksekusinya adalah B, C, F, G. Ya. Nah, selanjutnya adalah E, F, G, H. Proses-proses di disk, A, B, C, D, sehingga hasil proses eksekusinya adalah A, D, E, H. Ya. Jadi seperti itu, two level scheduling ada dua proses, two level itu dua level ya. Kemudian polisi versus mechanics ya. Ada kalanya suatu proses akan melahirkan beberapa proses yang lainnya. Proses-proses yang dilahirkan ini di bawah kontrol proses penciptaannya. Sebagai contoh, suatu database manajemen sistem proses akan memiliki beberapa anak. Tiap anak memungkinkan akan bekerja atau permintaan yang berbeda-beda, di mana menjalankan fungsi-fungsi berbeda juga. Sayangnya tidak ada satupun algoritma penjaluan di atas yang meminta pertimbangan dari user. Semuanya diputuskan dari scheduler. Sehingga pada akhirnya hanya scheduler lah yang memberikan pilihan yang terbaik. Jadi tidak ada pilihan. Maka scheduler yang akan dipilih. Solusinya pada polisi versus McCain ini, di sini user diizinkan untuk memberikan kebijakan kontrol prioritas pada suatu child. Jadi memberikan pengontrolan ya, dan prioritas pada anak-anaknya tadi. Sedangkan mekanisme penjadwalan ini sendiri diserahkan pada kernel. Proses melahirkan proses lainnya, tiap child memiliki permintaan yang berbeda-beda, dalam arti kata fungsi yang berbeda-beda, kemudian semua diputuskan oleh scheduler. Ya. Solusinya adalah, yang pertama adalah polisi user diizinkan memberikan kebijakan kontrol prioritas pada suatu child. Mechanics melaksanakan polis dilaksanakan oleh kernel. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah penjadwalan berkaitan dengan permasalahan, memutuskan proses mana yang akan dilaksanakan dalam suatu sistem. Proses yang belum mendapatkan jatah, alokasi dari CPU akan mengantri di ready queue. Jadi dia proses pengantrian ya. Seperti teller ya, teller di bank ya. Algoritma penjadwalan berfungsi untuk menentukan proses manakah yang ada di read ready queue yang akan dieksekusi oleh CPU. Kemudian untuk simpulan yang strategi dasar penjadwalan, di mana strategi penjadwalan proses secara umum dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu penjadwalan non-preemptif dan preemptif. Non-preemptif itu yang pernah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, diantaranya adalah begitu proses telah berjalan, maka sistem operasi maupun proses lain tidak dapat mengambil alih eksekusi prosesor. Pengalihan hanya dapat terjadi jika proses yang running sudah selesai. Jadi dia tidak bisa berpaling atau tidak bisa beralih sebelum proses tersebut selesai diproses ya. Strategi ini membahayakan sistem dan proses lain. Sebab jika proses yang sedang berjalan mengalami kegagalan atau crash ya, ataupun looping berhingga, maka sistem operasi menjadi tidak berfungsi. Jadi kalau misalnya suatu proses itu apa namanya tidak tuntas, maka proses yang tadi itu tidak bahkan akan gagal gitu. Tidak bisa digunakan ya, seperti itu. Oke, kemudian untuk preemptifnya, sistem operasi dan proses lain dapat mengambil alih eksekusi prosesor tanpa harus menunggu proses yang sedang running menyelesaikan tugasnya. Ini sebenarnya kebalikan daripada non preemptif ya.
Penjadwalan preemptif merupakan fitur yang penting, terutama pada sistem di mana proses-proses memerlukan tanggapan prosesor secara cepat. Sebagai contoh adalah sistem real time ya, jadi tanggap langsung intinya seperti itu ya. Di mana jika terjadi interupsi dan tidak segera dilayani maka dapat berakibat fatal. Jadi kalau misalnya ada suatu instruksi yang datang maka harus tanggapin, datang harus tanggapin gitu. Jadi tidak bisa ada proses delay gitu ya, nggak bisa. Ya. Oke, selanjutnya adalah penjadwalan preemptif mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan. Untuk memberikan ruang ada proses prioritasnya lebih tinggi. Ya. Penjadwalan preemptif mempunyai keuntungan ini sistem lebih responsibel pada sistem memakai penjadwalan non preemptif. Ya. Kesimpulan yang lain adalah penjadwalan preemptif melibatkan mekanisme interupsi yang menyela proses yang sedang berjalan dan memaksa sistem untuk menentukan proses mana yang akan dieksekusi selanjutnya. Jadi dia ada suatu pilihan, kira-kira setelah ini selesai maka proses apa lagi yang harus dilakukan, gitu, pilihannya. Penjadwalan ini biasanya digunakan sistem operasi yang dewasa biasanya bersifat preemptif. Bahkan beberapa penjadwalan sistem operasi, contoh Linux ya, itu mempunyai kemampuan preemptif terhadap sistem call-nya, ya, pemanggilan. Ya. Seperti kayak Windows 95, Windows XP, Linux, Unix, Amiga OS, Mac OS X, dan Windows XP, dan lain-lainnya. Itu menggunakan penjadwalan preemptif semuanya. Oke, dari sini mungkin ada pertanyaan, mungkin nanti bisa di WA dengan saya ya, atau di email bisa juga. Kemudian di sini ada tugas ya, tugas 1, tugas 2, tugas 3 tentang FCFS ya, kemudian tugas 4 tentang SCF, non preemptif, tugas 5, tugas 6, tugas 7, dan tugas 8, tugas 9 ini termasuk daripada proses penjadwalan semuanya ya. Saya kasih tugas di sini, saya beri tugas di sini, kemudian di sini ada tugas 10, selesai. Jadi tugas-tugas tadi dari 1 sampai 10 ini mungkin Anda bisa kerjakan nanti untuk latihan di rumah ya, coba-coba dulu. Kalaupun tidak ada sesuatu yang harus ditanyakan mungkin bisa di email atau di WA ya ke saya ya. Nanti pada kesempatan berikutnya akan kita bahas sama-sama tugas-tugas yang tadi. Baik, mungkin itu aja penjelasan dari saya untuk pertemuan hari ini. Dari kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.